pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah, tanpa merasakan kelelahan yang berarti serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Istilah kebugaran jasmani atau physical fitness sering dibicarakan bila mendiskusikan tentang aktivitas fisik. Kebugaran fisik atau lazim disebut kesegaran jasmani mengandung makna kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Tujuan kebugaran jasmani demi meningkatkan kebugaran jasmani. Adapun fungsi dan tujuan kebugaran jasmani tersebut. Fungsinya yaitu harus melakukan latihan yang teratur. Tujuannya yaitu meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. 2. Meningkatkan komponen kelenturan, stamina, dan kecepatan. Manfaatnya, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh, memiliki kemampuan pemulihan organ tubuh secara tepat, memiliki respon tubuh yang cepat dan tepat, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kelenturan persendian, meningkatkan kekuatan otot, serta kecepatan. Untuk unsur-unsur kebugaran yaitu ada kekuatan, daya tahan, daya otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan reaksi. Berikut ini penjelasan 5 unsur kebugaran jasmani. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan dapat dikatakan sebagai kondisi tubuh yang mampu mempergunakan otot ketika dibebankan untuk menjalankan suatu aktivitas. Otot yang kuat dapat diraih dengan latihan berat yang dilakukan secara rutin dan konsisten. Lalu yang kedua adalah daya otot. Daya otot atau muscular power adalah unsur kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kemampuan otot untuk mendukung aktivitas fisik sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah daya tahan. Daya tahan berkaitan langsung dengan stamina atau kemampuan melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Daya tahan membutuhkan latihan yang kompleks karena berkaitan dalam meningkatkan kinerja paru-paru, jantung, dan sistem peredaran darah, serta kekuatan otot. Kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan suatu gerak dalam periode waktu yang singkat. Makin sedikit waktu yang dibutuhkan, dapat disimpulkan seseorang tersebut memiliki kecepatan yang bagus. Kelincahan merupakan kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan dari satu posisi ke posisi lain, seperti dari depan ke belakang atau kiri ke kanan. Jadi gerakan yang saya lakukan kali ini adalah half jump. Half jump dilakukan dengan cara kedua tangan menekuk ke depan, ke belakang kepala seperti ini, dan kaki menekuk ke bawah seperti berjongkok sambil meloncat, dan kaki kanan dan kiri bergantian ke depan dan ke belakang. Seperti ini gerakannya. Jadi gerakan half jump ini dapat bertujuan untuk menguatkan kaki betis, paha, dan otot punggung. Gerakan half jump merupakan gerakan yang dilakukan untuk mengukur kecepatan atau tinggi dari gerakan kita. Pertama-tama dilakukan dengan kedua kaki merapat dan usahakan mengaktifkan perut. Gerakan front jump adalah untuk melatih kemampuan otot betis dan tungkai. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Baik, di sini saya akan melakukan sit up, yang dimana sit up masuk dalam kategori kekuatan. Langkah awal, tangan dilakukan diletakkan di belakang kepala. Kedua, kita berbaring di lantai. Ketiga, kita mengangkat kepala dan perut kita. Begini gerakannya. Gerakan sit up untuk melatih otot perut. Sit up adalah teknik latihan yang bertujuan untuk menguatkan otot-otot abdomen. Selain itu, sit up juga dapat membantu metabolisme lemak pada bagian perut sehingga lingkar perut bisa menjadi lebih kecil. Selanjutnya adalah gerakan
Daya ledak otot tungkai sangat membantu dalam melakukan gerakan melompat. Dengan memiliki daya ledak otot tungkai yang besar, maka kemampuan melompat ke atas vertical jump pun lebih tinggi. Selanjutnya saya akan memberikan gerakan side jump. Side jump merupakan perpaduan dari gerakan melompat mengubah arah gerak samping. Jadi cara melakukan side jump yang pertama, badan harus tegak lurus dan kedua kaki dirapatkan. Kemudian melompat ke arah kiri lalu ke kanan. Setelah itu jangan lupa ayunkan lengan untuk mendorong melompat. Seperti ini. Gerakan melompat mengubah arah gerak ke samping ini dapat juga meningkatkan kemampuan daya ledak otot tungkai. Saya akan memperhatikan cara melakukan push up. Cara melakukan push up yaitu dengan posisi tubuh kita yang tergerak dengan tangan kita yang lurus, menahan tubuh bagian atas dan kaki yang lurus di bagian bawah. Seperti ini gerakannya. Gerakan push up melibatkan beberapa otot sekaligus, baik pada bagian atas tubuh maupun bagian bawah. Pada bagian atas, push up dapat melatih otot dada, bisep, trisep, bahu, dan otot punggung bersamaan. Sementara pada bagian bawah, push up melatih otot kaki dan pinggul. Oh, di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan back up. Gerakan back up dilakukan dari cara tangan ke atas, tangan di atas kepala seperti ini, dan kaki lurus ke depan, dan badan dinaikkan dan kepala dinaikkan ke atas. Contohnya seperti ini. Gerakan back up juga dapat melatih otot bokong dan paha belakang, sehingga kaki dan bokong menjadi lebih kuat. Menjelaskan dan mengajarkan cara melakukan gerakan naik tungkai. Langkah pertama adalah menaikkan satu kaki di atas tangga dengan posisi yang mengikuti. Lalu turunkan satu kaki dengan Manfaat naik turun tangga bagi kesehatan yang pertama adalah memperkuat otot dan tulang. Ketika naik turun tangga, otot dan tulang Anda ikut bergerak secara aktif, termasuk otot kaki, paha, lengan, hingga punggung. gerakan yang adalah olahraga yang dilakukan dengan menggerakkan seluruh bagian tubuh. Langkah pertama mulai dengan berdiri dengan kaki lurus. Yang kedua, selanjutnya lengan ke samping. Kedua, lompat dan hentangkan kaki selebar pinggul. Sambil mengangkat tangan ke atas kepala. Yang ketiga, lompat lagi. Rapatkan kaki dan turunkan tangan kembali ke posisi awal. Jumping jack juga bermanfaat untuk mengencangkan otot bisep dan trisep. Tak hanya itu, otot betis, dada, jantung, dan tangan juga akan terbentuk dan terlatih sehingga bisa lebih berfungsi maksimal. Peragaman gerakan plank, di mana gerakan plank ini sama dengan peragaman gerakan push up. Plank dikutip dari Pure Gym adalah latihan isometrik populer yang melatih setiap otot inti serta otot di punggung, bahu, pinggul, dan kaki untuk menahan gerakan dengan menjaga kestabilan tubuh selama jangka waktu tertentu.